Seorang penebang pohon memiliki seorang putra. Suatu siang di hari Minggu, ayah dan anaknya ini berjalan-jalan, santai menikmati pemandangan alam dan peternakan. Lalu putranya berkata, "Ayah, guru di sekolahku mengatakan bahwa minggu depan kami akan berdiskusi tentang bagaimana seorang menggapai tujuan hidupnya. Bisakah ayah sedikit menjelaskan padaku tentang hal ini?" Ayahnya menjawab, "Putraku, seumur hidupku kuhabiskan sebagai penebang pohon. Maka biarkanlah ayah coba menjelaskannya padamu dari sudut pandangku. Mencapai tujuan hidup seorang itu mirip dengan menebang pohon. Pertama-tama, kau pilih pohon yang akan kau tebang. Dan kemudian kau tentukan kemana arah robohnya pohon sesuai dengan yang kau kehendaki. Dalam hal ini, sama seperti kau menentukan apa yang kau mau, apa tujuanmu, atau kemana arah tujuan hidupmu. Lalu setelah itu, mulailah kau ayun kampakmu ke arah yang sesuai dengan arah robohnya pohon itu kelak. Ayunkan dan ayunkan lagi kampakmu, mengarah ke titik yang sama, sebab pohon hanya bisa kau tumbangkan dengan tebangan ke arah yang sama, bukan hanya sekali, namun berkali-kali. Dalam hal ini, jika kau berupaya menggapai tujuan hidupmu, maka upayamu harus mengarah ke satu hal yang menjadi tujuan utamamu, dan upayamu itu harus terus-menerus." "Sampai kapan, ayah?" tanya putranya. "Sampai pohon itu akhirnya tumbang," jawab sang ayah. "Sampai tujuanmu tercapai." "Oh," sambil mengangguk putranya berkata, "jadi menggapai tujuan hidup itu benar-benar mirip dengan pekerjaan ayah sebagai penebang pohon?" Jawab ayahnya, "Tidak semuanya. Saat menebang pohon, ayah bisa melihat perkembangan atau proses penebangannya dari titik arah ayunan kampakku, sehingga ayah tahu kapan kira-kira pohon itu akan tumbang. Namun dalam hidup, sudah dekat atau belumnya kau dengan tujuanmu tak tampak seperti menebang pohon. Untuk itu, kau harus tetap berupaya dan sabar dalam ketekunan." So, sobat yang baik, apapun yang sedang Anda perjuangkan, apapun yang sedang Anda upayakan, apabila itu begitu berarti, apabila itu adalah sesuatu yang betul-betul Anda inginkan, sesuatu yang penting yang harus bisa Anda raih, maka lakukanlah lagi dan lagi. Cobalah terus dan terus. Mungkin adik-adik ada yang sedang menyimak video ini sedang dalam upaya menyusun skripsi atau tesis dan belum dapat di-approve. Mungkin ada yang sedang melamar pekerjaan namun belum juga mendapatkannya. Mungkin ada yang sedang merintis usaha namun usaha yang dirintis tidak kunjung menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Ataupun ada dari Anda yang mungkin sedang dalam pengobatan atau terapi namun hasil yang diinginkan belum juga nampak. Apapun itu, jika begitu berarti, jika begitu penting, jika itu harus, maka tidak ada cara lain selain lakukan lagi dan lagi, mencoba terus dan terus. Sebab ketika kita berhenti di tengah jalan, tidak akan mempercepat proses pencapaian dari suatu tujuan. Demikian juga ketika kita menyerah di tengah perjalanan, tidak membuat pencapaian dari suatu tujuan itu menjadi lebih mudah bagi kita. Sebab tidak seperti seorang penebang pohon yang walaupun dengan konsisten menebang, dia bisa melihat kapan kira-kira pohon yang ditebang itu bisa roboh berdasarkan progres yang telah dicapai. Namun, sometimes di dalam hidup, dalam upaya kita untuk mencapai apa yang kita mau, dalam upaya kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita tidak pernah tahu pada langkah keberapa kita tiba di tujuan kita. Kita tidak pernah tahu pada pintu keberapa yang kita ketok yang akan dibuka. Kita tidak pernah tahu siapa yang akan datang di dalam hidup kita dan membuka jalan bagi sukses kita dan kapan mereka datang. Yang bisa kita lakukan adalah berjuang terus dan terus apabila itu begitu penting, apabila itu begitu berarti bagi kita. Seperti kisah inspiratif berikut ini yang mungkin banyak dari kita sudah mengetahuinya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat berikut ini. Ilustrasi yang dibicarakan tentang penebang pohon tadi dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah mungkin yang sudah banyak dari kita mengetahuinya. Ya, kisah dari sang pencipta Harry Potter, J.K. Rowling. Banyak yang kagum dengan J.K. Rowling. Bagaimana tidak? Karya Harry Potternya diterjemahkan lebih dalam 75 bahasa, menghasilkan 20 miliar US dollar setelah diadaptasi dalam film. Namun semua gemerlap sukses ini tidak datang dengan semerta-merta. Dalam upaya menggapai mimpinya, melahirkan Harry Potter, J.K. Rowling dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari meninggalnya sang ibu.
rumah tangga yang kandas, yang semuanya ini mengganggu proses penulisan buku Harry Potter-nya. Bahkan setelah berhasil menyelesaikan beberapa bab dan mencoba mengirimkannya ke beberapa penerbit, semua berakhir dengan penolakan. Dikabarkan ada sekitar 12 penerbit yang menolak Harry Potter. Tak kunjung melihat tanda-tanda keberhasilan. Pertanyaannya, apakah J.K. Rowling berhenti? No, jawabannya tidak. J.K. Rowling tetap melanjutkan menulis bab-bab selanjutnya. Sampai akhirnya ada penerbit yang berkenan menerbitkannya hanya karena anak perempuan yang tertarik saat membaca bab pembukanya. Apa yang dilakukan J.K. Rowling persis seperti yang dikatakan penebang pohon tadi. Jika Anda tahu apa yang benar-benar Anda mau, lakukan, upayakan lagi dan lagi, karena Anda tak pernah tahu kapan waktunya tiba, kapan suksesmu tiba. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar, atau siapa yang merasakan karyamu yang membuka pintu keberhasilan bagimu. Seperti halnya karya Harry Potter yang mendulang sukses berawal dari mata gadis 8 tahun. Tidak peduli seberapa sulit, seberapa berat, seberapa keras halangan yang kita hadapi di dalam upaya kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Apabila kita yakin bahwa itu yang benar-benar kita mau, apabila kita yakin bahwa itu begitu penting untuk harus kita capai, maka lakukanlah lagi dan lagi dengan penuh komitmen sampai kita bisa meraih apa yang benar-benar kita inginkan. Oke teman-teman semuanya, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, di-like, di-share, dan di-komen. Jumpa lagi dengan saya pada video berikutnya. And I hope we all have an amazing and fantastic day. Salam.